Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin, di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan lahirnya Kaisar Langit bab 2111 sampai bab 2120 ya. Dimana itu ya kemarin saya membawakan yang awal-awal itu 121. Nah, itu sudah saya bawakan. Jadi lusa saya akan membawakan bab setelah 121 ya. Karena yang kemarin kan ada requestan dari kalian suruh bawakan bab ini bang, jadi saya tinggalkan dulu bab 121 seterusnya. Jadi saya kembali atau flashback ya, flashback dulu sementara. Nah, saya lihat babnya juga, nah saya ambil dari situ sampai ke bab 2111 di sini ya. Jangan lupa sebelum itu di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa tonton juga di Story of Yachen, ada bab baru sudah saya upload, jadi tonton ya. Jangan lupa di like juga dong, jangan cuma ditonton, percuma kalau nggak like juga kan, dan subscribe pastinya. Oke, di mana itu itu apa itu kita lihat ya, di cerita ini lebih apa itu sudah dramatis atau sudah di puncaknya ya. Kamu benar-benar telah pulih, bahkan kekuatanmu lebih kuat dari kekuatan ayah, ucap Lindong. Langsung membuat semua penguasa memandang Lintian dengan serius. Ini benar-benar yang dikatakan oleh Lindong. Biarkan mereka tidak dapat melihat kekuatan asli dari Lintian. Bahkan Mogui agak terkejut dengan perkembangan Lintian yang cepat itu, tapi untuk sementara dia merasa bahagia selama di bawahan Lintian, sebagai bawahan Lintian. Bagaimanapun Lintian adalah tuannya, dan tugas bawahannya adalah untuk memastikan keselamatan tuannya. Jika Lintian bisa menjadi kuat, tentu dia juga sangat senang. Baiklah nak, kamu sudah mendengar semuanya. Jadi bagaimana pendapatmu? Tanya Lindong. Bukankah ayah ragu kah? Dengan dewa penghancur. Ayo, aku akan membuat keraguan kalian semua menghilang. Bagaimana caranya? Tanya Dewi Bunga menatap Lintian dengan serius. Aku akan muncul dan mengancam minum teh, jawab Lintian dengan santainya. Tapi ucapan Lintian sontak membuat semua penguasa tercengang. Mereka benar-benar bingung dengan jawaban Lintian yang ingin membawa musuh minum teh sambil mengobrol. Apakah Lintian sudah bodoh karena luka parah yang dia dapat sebelumnya? Apakah dia gagal otak? Kenapa kalian bingung? Aku adalah Kaisar Langit sekarang, dan tentu saja aku memiliki caraku sendiri. Dan yang perlu kalian lakukan adalah tidak membuat masalah untukku ataupun mengkhianatiku, karena siapapun yang berani mengkhianati alam langit ataupun berani bergabung dengan musuhku, hanya satu hasil yang mereka akan dapatkan, yaitu mati. Tidak satu lagi, mungkin jadi pelayan di neraka paling bawah. Semua penguasa menelan ludah dan mendengar ancaman Lintian, bukan karena mereka takut mati, tapi ucap Lintian yang ingin menjadikan mereka sebagai pelayan bersih-bersih di neraka. Sudah dipastikan tidak ada yang harus dibersihkan di neraka, kecuali mereka hanya mendengar teriakan dari siksaan orang-orang yang sedang melayani hukuman pembersihan di sana. Dan Lintian ingin para pengkhianat tinggal di sana sama saja menyiksa mereka sampai mati. Mereka pasti lebih memilih untuk mati daripada tinggal di neraka untuk menyaksikan semua hal di neraka itu. Apalagi belum jika ada beberapa pendosa yang berhasil keluar dari siksaan mereka, dan mereka menarik orang hidup masuk ke neraka saat rantai hukuman menarik pendosa itu kembali masuk. Mereka pasti tidak mati, tapi malah mendapatkan siksaan keras di neraka juga. Mereka tidak dapat bunuh diri karena mereka sudah pasti setelah mati ditarik oleh rantai neraka di sana dan menjadi penghuni langsung di neraka itu sendiri. Kami akan mematuhi perintah Kaisar. Semua penguasa berdiri dan berlutut hormat, buru-buru takut Lintian melihat mereka sebagai pengkhianat dan menjadikan salah satu dari mereka sebagai tumbal. Bagus, aku senang melihatnya. Sekarang ayo kita undang dewa penghancur untuk mengobrol denganku. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan aku sendiri pergi ke tempat di mana perang masih terjadi. Semua penguasa agak ragu dengan cara Lintian. Ingin bertemu dengan dewa penghancur. Bagaimana setiap pasukan mereka ke sana pasukan musuh setelah mundur, dan tidak ada jejak saat mereka berusaha mencari pasukan musuh. Sekarang
Sekarang Lin Tian ingin pergi ke sana dengan melakukan hal yang sama seperti mereka. Bukankah itu tidak terlalu efektif? Lin Tian tidak mengatakan kalau dia akan pergi bersama pasukan lain. Dia hanya akan pergi sendiri dan menggunakan cara lain untuk pergi ke tempat di mana dia yang dia inginkan. Dan dia hanya meminta mereka untuk tidak mengatakan sepatah kata pun keluar kalau dia akan pergi sendiri. Alasannya agar dewa penghancur tidak mengetahui kedatangannya. Bahkan jika aku hanya akan menyampaikan hal itu dan untuk yang lain biarkan dewa kematian yang menjelaskannya. Lin Tian lalu memanggil dewa kaisar dan kematian untuk menjelaskan musuh sebenarnya dari seluruh makhluk hidup yang ada. Aku adalah dewa kaisar kematian, salah satu 8 dewa yang menguasai peradaban zaman kuno dulu. Dan mungkin kalian juga sudah mengetahui kalau ada 3 lainnya yang memiliki status sama sepertiku. Jadi aku tidak perlu menjelaskan lagi kepada kalian soal mereka. Aku akan langsung ke inti masalah ini. Kita semua sekarang. Dewa Kaisar Kematian menjelaskan bagaimana jika dia mengetahui kalau dunia di saat itu berada dalam bahaya dan ancaman kepunahan. Di awalnya pernah masuk ke pintu putih, tempat di mana Dewa Takdir masuk. Saat dia di dalam, memang dia melihat mata emas yang mirip dengan mata Kaisar Lin Tian, tapi jauh lebih kuat. Bahkan saat dia hanya melihat mata itu saja, seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak sedikit pun. Dan di dalam sana, mata emas itu memberikan dia beberapa pertanyaan dan juga menguji kekuatannya. Awalnya semua baik-baik saja, tetapi tiba-tiba ia merasa aneh dengan setiap ucapan mata emas itu. Seperti jika seluruh makhluk hidup maka itu adalah takdir yang kamu tidak boleh ikut campur masalah takdir mereka. Jika dunia hancur, kamu tidak boleh ikut campur dan harus menerimanya dengan tulus karena itu adalah takdir. Saat dia menanyakan arti dari ucapan mata emas, dia mendapatkan jawaban yang sungguh mengejutkan. Ternyata di zaman ada makhluk besar menyerupai planet yang telah lama hidup dan menjadi makhluk yang tinggal di tubuh mereka sebagai bahan makanan untuk tumbuh bagi mereka. Dan makhluk itu telah ada lama bahkan sebelum manusia pertama lahir. Dan tugas makhluk itu adalah untuk memusnahkan manusia serta makhluk yang lain yang hidup di sana. Mereka juga akan digunakan untuk menjadi energi hidup bagi suku mereka. Jika ada tubuh yang cocok untuk mereka maka makhluk itu akan merasukinya. Hal yang paling kejam adalah mata emas itu mengatakan kalau semua makhluk hidup tidak pantas untuk hidup terlalu lama. Dan harus ada hari di mana pembersihan dimulai. Tentu Dewa Kaisar Kematian menolak yang mengakibatkan dirinya tidak diakui oleh mata emas. Dan dilemparkan keluar karena sikap tidak sopan serta tidak patuhnya itu. Dia juga mendengar kalau hari akhir bagi zamannya akan datang. Dan saat zamannya hancur, maka zaman yang dimana semua orang yang hidup tidak tahu apa-apa lahir lagi. Hal seperti itu sudah pasti akan terus terulang terus menerus tanpa akhir. Yang hanya membuat makhluk hidup menjadi asupan gizi bagi meteor perak tersebut. Karena itulah dia tanpa mengatakan apapun kepada saudara-saudaranya yang lain. Memulai rencana penghancuran total dunia zaman kuno saat itu. Awalnya demi mencegah sesuatu yang tidak terkendali, dia melemparkan Bai Wuxian keluar dari dunia kuno, tepatnya ke dimensi penyegelan yang dia buat sendiri. Lalu dia juga menemui Dewa Takdir agar dia tidak pernah ikut campur masalah yang akan dia lakukan. Sayangnya dia baru sadar kalau Dewa Takdir adalah orang yang dikendalikan oleh mata emas itu. Akhirnya, Dewa Takdir melihat masa depan palsu dan turun tangan untuk membereskan kekacauan yang dibuat oleh Dewa Kaisar Kematian saat itu tanpa mengetahui apapun. Saat itu, jika Dewa Takdir tidak datang, dia sudah pasti akan berhasil menghancurkan tuan dari meteor itu. Karena tuan meteor dalam keadaan lemahnya. Mendengar cerita Dewa Kematian membuat Dewa Takdir benar-benar malu. Jika dia tidak ikut campur, mungkin dunia akan damai dan tidak seperti sekarang. Lalu aku bukannya mati, tapi malah dijadikan tahanan oleh tuan dari meteor itu. Terjadi saat aku terombang-ambing di dalam ruang kaca sebelum akhirnya meteor tuan dengan marah merantaiku di tata surya yang telah terpisah dengan dunia kalian. Ini jelas. Dewa Kaisar Kematian mengingat kejadian di masa lalunya. Sekarang itu tidak menjadi masalah. Jadi aku takut jika hal itu benar-benar, maka portal untuk masuk ke dunia dewa pasti akan menjadi bahaya besar di dunia dewa. Karena di dunia dewa tidak ada yang dapat melawan kekuatan mutlak dari makhluk perak itu. Tiba-tiba Lin Sang berdiri dan mengucapkan isi pikirannya dengan serius.
Semua penguasa menjadi jelek. Jika hal itu terjadi, maka perang akan dimulai dan kemudian makhluk lemah dunia dewa akan hancur. Lalu, pasti tujuan selanjutnya adalah dunia di bawah dunia dewa, barulah setelah dunia di bawah dunia dewa hancur sepenuhnya. Dalam langit dan alam bintang suci menjadi target terakhir mereka. Kakak, jika begitu kita harus menghancurkan portal itu. Lindong berdiri buru-buru mengusulkan pendapatnya. Hei, 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 apa yang kalian takutkan? Apa kalian pikir saat aku ke sana tidak memikirkan hal itu juga? Tenang saja, portal itu telah hancur. Jika tidak, kenapa aku bisa sesantai ini sekarang? Lintian dengan santai menjawab semua kegelisahan yang ada di hati para penguasa itu. Tapi Lintian tidak tahu kalau apa yang ia katakan itu membuat semua penguasa menghela nafas lega. Jadi kita masih memiliki waktu untuk menyiapkan serangan kita ke sana, ucap Lindong. Jadi kita masih memiliki waktu. Ya, tapi mungkin dalam beberapa tahun ini kita harus siap berperang sepenuhnya dengan mereka. Lintian mengubah wajahnya dengan serius saat mengucapkan kalimatnya tadi. Berapa lama? Tanya Lindong menatap Lintian serius. Paling lama 10 tahun atau mungkin bisa kurang dari itu. Jawab Lintian dengan serius. Kalau begitu mari kita bersiap, aku akan mencoba mencari cara untuk meningkatkan kekuatan pasukan seluruh alam. Tapi untuk sekarang mari fokus dengan dewa penghancur dulu. Tidak ada yang keberatan bukan? Tanya Lindong. Tidak, mereka semua setuju dengan rencana Lindong dan tidak ada yang dari mereka yang keberatan dengan itu. Nah, aku ingin bertanya kepadamu, apakah mungkin kalau mata emas itu adalah mata takdir yang sama dengan milik dewa takdir? Tanya Lintian setelah semua orang setuju dengan rencananya tadi. Tidak, itu bukanlah mata takdir. Dari mata itu lebih seperti mengetahui semua hal yang terjadi di dunia saat itu. Jawab dewa kematian sedikit ragu. Jadi apa maksudmu? Mata emas itu adalah mata dewa pencipta. Tanya Lindong dengan serius. Tidak, aku yakin dia bukan mata dewa pencipta. Karena saat itu di dalam ada sesuatu yang lain sedang mengawasiku juga. Saat itu ada suara kecil yang berbicara kepadaku, tapi karena itu terlalu kecil aku tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Lintian sontak mengubah wajahnya. Jika benar apa yang dikatakan oleh Dewa Kaisar Kematian, maka ada kemungkinan kalau mata emas yang dilihat oleh Dewa Kematian adalah mata pencipta. Tapi mata pencipta ini tidak ingin ada seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Karena itulah ia membiarkan semua kelakuan makhluk meteor itu, dan dia juga meragukan apakah itu benar mata dewa pencipta. Lalu suara siapa yang didengar oleh Dewa Kaisar Kematian itu? Sepertinya ini akan jauh lebih rumit dan sulit. Yang pasti aku juga harus masuk melihat-lihat ke pintu putih itu, ucap Lintian dengan serius. Aku sarankan tunggu kamu mencapai ranah setengah Dewa Kaisar tingkat tinggi dulu. Dengan begitu bahaya yang kamu dapatkan di dalam akan berkurang. Dewa takdir mengingatkan Lintian dengan serius. Setelah semua dia juga orang yang masuk ke dalam pintu putih, tapi saat itu tidak dapat tahu masalah meteor perak yang membuat dia menerima mata takdir dengan mudah saat itu. Jadi karena dia dewa takdir pernah mati, maka takdir yang dia rasakan sekarang tidak lagi terhubung dengan pintu putih itu. Karena dia tidak akan melihat takdir secara langsung seperti dulu, kecuali jika dia benar-benar ingin melihatnya sendiri. Kamu tenang saja, aku tidak akan terlalu buru-buru untuk ke pintu itu. Aku akan berbicara dengan dewa penghancur sebelum merencanakan lagi untuk ke sana. Jawab Lintian, yang mengerti kekhawatiran dewa takdir. Bagus kalau begitu. Setelah yakin tidak ada lagi yang harus kita bicarakan, Lintian langsung membubarkan semua penguasa di sana, meninggalkan dewa kegelapan dan beberapa dewa yang lebih kuat dari dewa lainnya untuk membicarakan sesuatu dengan mereka. Apa yang ingin kamu katakan pada kami, keponakanku yang tampan? Tanya Muchen, menatap Lintian dengan lembut. Aku akan mengembalikan status dewa neraka sebagai penguasa alam bawah kepadanya. Jadi aku ingin mendengar pendapat kalian sebelum mengumumkan hal itu keluar nanti. Jawab Lintian dengan santai sambil berdiri di samping ibunya Ying Huan. Mendengar apa yang ingin dia lakukan, Lintian sedikit keraguan datang dari mereka, tidak terkecuali dewa kegelapan. Meskipun dia mengetahui kalau semua yang dilakukan dewa neraka adalah untuk alam langit, tetapi tetap saja semua yang dilakukannya itu terlalu berlebihan. Tenang saja, dia dapat dipercaya dan yakinlah, dia tipe pria yang tidak akan pernah mengulangi kesalahannya lagi. Begitu saja
Jadi kalian tidak perlu takut kejadian seperti dulu terulang lagi, jelas Lintian. Bukan kami yang meragukan kesetiaannya, kami hanya takut kalau dia bertindak bodoh lagi. Seperti dulu Kaisar, ucap Jenderal Zhao menghela nafas. Iya, sebenarnya Dewan Raka bisa dikatakan sahabat bagi kami para jenderal. Kalau bukan karena dia, di mana mungkin kami mati-matian ingin menyelamatkan alam bawah. Kami juga sangat mengerti kalau pria ini terlalu baik dan terlalu suka bertindak sendiri untuk tidak merepotkan orang lain. Tambah Jenderal Bei agak sedih. Lintian melihat kalau mereka hanya mencemaskan Dewan Raka merasa lega. Awalnya dia berpikir kalau orang-orang ini akan menolak Dewan Raka karena ulahnya dulu. Tapi sepertinya itu tidak perlu lagi dia khawatirkan. Tenang saja, jika orang ini masih tidak mengubah sifatnya, biarkan aku mengikatnya dan mengirim dia ke dalam dimensi kegelapanku untuk bertobat. Ucap Dewa Kegelapan sambil tersenyum. Tidak, kasihan dia. Dia masih tidak memiliki pasangan, jadi lebih baik kita kurung dia di rumah bordil agar bisa menghasilkan keponakan untukku. Jenderal Bai membuat lelucon. Sial, apa yang kamu pikirkan? Terlihat Dewan Raka masuk dengan marah, memandang Jenderal Zhao dan Jenderal Nan. Saat dia masuk, dia mendengar kalau tiga jenderal sangat memperhatikan, tapi baru saja saat dia merasa terharu, semuanya hancur dengan ucapan yang dilontarkan oleh Jenderal Nan. Teman lamaku, apa kamu sudah pulih? Kenapa kamu tidak bilang jika ingin hadir di sini? Tanya Jenderal Nan. Sial, jika aku tidak masuk, kalian sudah pasti melanjutkan sindiran tadi. Teriak Dewan Raka dengan marah. Woi, kau baru saja kembali dan membuat keributan di sini. Harusnya kamu datang meminta maaf, bukan? Jauh kecil, apa yang kamu berani mengulang ucapanmu tadi? Dewan Raka menatap Jenderal Zhao dengan senyum menghina. Saat Jenderal Zhao melihat senyuman Dewan Raka, entah kenapa dia tiba-tiba berkeringat dingin. Aku sepertinya tidak keberatan kalau Dewan Raka kembali ke alam bawah, ucap Jenderal Zhao berbalik memandang Lintian. Melihat Jenderal Zhao ketakutan, orang tercengang. Apa yang bisa membuat Jenderal Zhao yang perkasa begitu takut dengan Dewan Raka? Jenderal Nan dan Bei yang akan mengatakan sesuatu tidak berani berbicara. Mereka terus memikirkan apa yang dapat membuat Jenderal Zhao ketakutan, tapi mereka tidak mendapatkan satupun pencerahan di otak mereka. Ayolah, saudaraku, kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut dengan dia? Kita ada 3 dan dia sendiri. Benar, ayo lawan dan kita lihat apakah dia masih bisa mengalahkan kita. Jenderal Nan membujuk Jenderal Zhao, tapi jelas Jenderal Zhao tidak peduli dengan rayuan mereka. Sial, aku ingat kalau pria ini mengatakan hal yang memalukan di depan semua orang. Kelar hidupku, pikir Jenderal Zhao penuh dengan keringat. Ayolah, gemuk kecil, kamu masih berani melawan kakak ini. Apakah kamu tidak ingat siapa yang membantumu menjadi gagah dan setampan sekarang, gemuk kecil? Ucap Dewan Raka sontak membuat dia orang terpanah. Mereka bingung siapa yang disebut gemuk kecil, tapi semua itu langsung terjawab saat dia melihat kalau Jenderal Bei gemetar di hadapan mereka semua. Sial, ternyata dia masih ingat itu. Ayolah, apa kamu tidak ingat kalau kamu pernah... saudaraku, ayolah, aku bercanda tadi. Setelah ini selesai, mari kita minum bersama-sama. Jenderal Bei buru-buru menghentikan Dewan Raka untuk melanjutkan ucapannya tadi. Karena jika Dewi Bunga tahu kalau dia pernah mengintip beberapa bidadari di alam bunga saat sedang mandi, mas sudah pasti dia akan diburu oleh semua bidadari langit dan istrinya pasti menggantung dia sampai mati saat itu juga. Itu bagus, tapi aku tidak tahu apakah Jenderal Nan yang hebat sadar kalau dia itu dulu. Ayolah saudaraku, kamu yang terhebat dan terkuat, mari kita lupakan masalah itu. Sama-sama kita tatap masa depan, ucap Jenderal Nan yang benar-benar takut kelakuan buruknya yang telah terbongkar. Aku puas dengan sikap sekalian ini, saudara yang baik. Lintian terdiam melihat betapa mudahnya Dewan Raka menaklukkan 3 jenderal itu. Awalnya dia ingin melihat apa yang akan terjadi di antara keempatnya, dan itu sudah pasti akan sangat menarik. Sayangnya ternyata mereka tidak. 3 jenderal langsung takluk di tangan Dewan Raka dengan begitu mudahnya. Apakah ada masalah di masa lalu? Tanya Lintian saat melihat Mogui mengulurkan keningnya. Mereka bergerak Tuan, jawab Mogui. Kalau begitu aku akan pergi.
Itu mau gue. Ragu apa harus mengatakan informasi lainnya kepada Lintian atau tidak, tapi dia terpaksa melakukannya. Karena sekarang bukanlah saat untuk ragu. Jadi Mogui mendapatkan informasi dari roh. Dari roh api. Awalnya memang ada pasukan dewa penghancur yang datang ke alam api. Tapi itu berhasil dimusnahkan oleh beberapa pemuda yang tidak jelas asal usulnya. Tapi di tapi pemuda yang tidak jelas usulnya itu, dia dewa api yang tidak tahu mereka api, tapi dia merasakan kekuatan dua dari mereka sangat kuat. Roh api tidak menampatkan wujudnya. Lintian terdiam mendengarnya. Jika dia tebak pemuda yang baru saja dikatakan Mogui, maka mereka pasti 6 berandalan. Tapi Lintian tidak akan memberitahu siapapun di sini. Karena pasti jika pasangan saudaranya itu tahu kalau mereka tidak di alam api akan menjadi tempat perang bagi pasangan saudara-saudaranya itu. Jianling, apakah ada tempat yang masih berperang atau tempat yang kamu tebak sebagai markas orang-orang ini? Tanya Lintian. Tidak, Kaisar. Jika mereka memiliki markas tersembunyi, seharusnya tempat itu sangat berbahaya, jarang ditemui oleh orang-orang lain, dan juga benar-benar sudah dilupakan, jawab Jianling dengan wajah serius. Tempat yang terlupakan? Apakah di alam langit ada tempat yang seperti itu? Tanya Lintian kepada 3 jenderal itu. Aku belum mendengarkan tempat seperti itu. Kalau di negeri langit, setauku tidak ada tempat yang seberbahaya itu, atau tempat yang belum dijelajahi. Karena sejak dulu, alam langit telah benar-benar sepenuhnya dijelajahi oleh para leluhur dan kaisar langit pertama. Jelas, Jenderal Zhao sambil mengingatkan apa yang ada tempat seperti itu di negeri langit. Sebelumnya ada satu tempat yang bisa menjadi tempat yang persembunyian mereka di negeri langit. Ucap Dewa Neraka menatap Lintian dengan serius. Apa tempatnya? Setauku tidak ada tempat yang bisa dijadikan persembunyian di negeri langit. Jenderal Nan terlihat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Neraka. Bagaimanapun dia telah menelusuri tempat-tempat yang jarang dikunjungi oleh para dewa di negeri langit ini. Itu karena kamu terlalu bodoh dan sedikit bodoh. Oi, kamu ingin bertarung denganku? Ucap Jenderal Nan dengan kesal. Apa kamu pikir aku takut? Dengan kekuatanku sekarang, kamu bukanlah lawanku. Dan aku ingat, kamu telah kalah dariku sebanyak 1.980. Dewa Neraka berteriak lebih keras dari Jenderal Nan yang membuat Jenderal Nan terdiam. Ucap Dewa Neraka membuat Jenderal Nan terdiam dan tidak dapat mengucapkan satu kata pun sebagai balasannya. Memang benar, sejak dulu dia tidak pernah menang melawan Dewa Neraka. Dia hanya pernah beberapa kali seimbang dengannya saat itu. Dewa Neraka di mana itu? Tanya Lintian. Setelah Lintian berpikir, beberapa bulan ini telah terjadi peperangan di alam langit, dan sekarang satu persatu pasukan dewa penghancur sudah pasti mundur. Jadi Lintian tidak punya pilihan selain menemui dewa penghancur di markasnya. Dia ingin melihat siapa dewa penghancur ini, dan apa tujuan dewa penghancur melakukan semua hal yang terjadi di alam langit. Di Gunung Huawo, jawab Dewa Neraka. Gunung Huawo. Wajah 3 jenderal heran menatap Dewa Neraka. Gunung yang dikatakan Dewa Neraka hanyalah gunung biasa yang terletak jauh sebelah barat negeri langit, di mana tempat itu sangat tandus, dan di sana ada satu gunung yang aktif tapi tidak memiliki efek apapun meskipun meledak. Apa kalian pernah pergi ke dalam lahar? Tanya Dewa Neraka menatap ketiganya dengan marah. Apa maksudmu? Tentu saja. Tidak pernah, bukan? Kalian itu masih terlalu bodoh. Terlebih lagi kamu, Jenderal Nan. Seharusnya kalian lihat masuk ke dalam gunung itu. Palingan jika memang benar itu markas mereka, kalian hanya akan mati atau tidak sekarat. Ucap Dewa Neraka sontak membuat ketiga kesal dan emosi. Tapi melihat ada Lintian menatap mereka dengan serius, jadi ketiganya diam dan tidak menjawab. Apakah ada yang aneh dengan lava gunung itu? Tanya Lintian. Dewa Neraka dengan santainya menjelaskan kalau gunung api itu tidak seperti gunung api lainnya. Karena saat dia sekali ke sana, api di dalam lava itu tidak panas, dan dia juga tidak pernah mendengar kalau lava gunung Huawo meluap keluar. Dan yang paling anehnya, di saat malam lava itu tidak seperti lava. Seharusnya meskipun gelap, mesti akan kelihatan lavanya.
Tapi saat dia memeriksa lava itu juga ikut menjadi gelap. Dia pernah mencoba turun tapi gagal karena dia merasakan kepalanya akan semakin pusing saat dia masuk ke rendah ke dasar lava itu. Lintian tersenyum. Dia besok akan segera pergi untuk melihat bagaimana tempat itu dan apa yang ada di sana. Jika benar dewa penghancur ada di sana, dia akan sedikit bertindak kasar padanya. Mungkin dulu dia bukanlah lawannya, tapi sekarang tentu tidak masalah bagi Lintian untuk melawan dewa penghancur itu. Kaisar, apakah kami harus ikut? Tanya Monggui serius menatap Lintian. Tidak, aku ingin kalian tetap di sini dan mempersiapkan seluruh pasukan kita untuk perang yang sebenarnya. Jawab Lintian dengan serius. Ariel, apa maksudmu perang? Perang yang sebenarnya? Tanya Ying Huanhua serius menatap anaknya. Perang iya. Iya, perang, Bu. Perang. Aku telah menghancurkan portal dimensi orang itu, tapi aku yakin tidak lama dia akan siap menciptakan lagi portal lainnya. Jadi sebelum pasukan mereka datang ke dunia dewa, biarkan kita yang datang mengunjungi mereka dulu. Lintian menjelaskan dengan senyuman di wajahnya, tapi tidak ada keseriusan yang jelas di matanya. Saat menatap ke depan, dewa kegelapan dan dewa penguasa lainnya yang masih di sana mengerti kenapa Lintian bermaksud untuk menyerang mereka duluan, sebelum mereka yang menyerang Lintian. Lintian bermaksud untuk berperang di tata surya itu karena di sana tidak ada makhluk yang hidup, jadi mereka bisa dengan leluasa menggunakan kekuatan sepenuhnya di sana. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Dewa Neraka akan membawa seluruh orang-orang dari alam bawah sebelumnya kembali ke alam bawah. Dan jika para leluhur atau generasi yang berasal dari alam kehancuran ingin kembali ke alam kehancuran, maka biarkan mereka kembali ke sana. Soal kutukan, aku telah membebaskan mereka semua mulai sekarang dan menerima mereka kembali dengan tangan terbuka. Ucap Lintian menatap seluruh penguasa yang benar-benar setia kepadanya. Terima kasih Kaisar atas kemurahan hatimu. Semua penguasa memberi hormat lutut kepada Lintian atas sifat pemaafnya itu. Tidak perlu berterima kasih, kita semua adalah keluarga, dan juga aku sedikit pusing kalau harus mengurusi suku batu suci yang bodoh itu. Jadi aku berharap kepadamu, Paman. Ucap Lintian menatap Dewa Neraka. Dewa Neraka yang mendengar nama suku batu suci tercengang. Dia tadi lupa karena senang tentang masalah itu. Suku Batu Suci adalah suku terbodoh yang diletakkan oleh Kaisar Langit terdahulu di sana. Walaupun dia juga yang paling ingin mereka di sana. Sepertinya hidupku tidak akan mudah lagi jika harus kembali ke sana, ucap Dewa Neraka. Saudaraku, kamu pasti bisa. Kami mendukungmu, ucap Jenderal Nan yang tidak terlihat menghibur Dewa Neraka. Jelas dia sedang bahagia dengan nasib malang Dewa Neraka itu. Sial. Kamu hanya sedang tersenyum dengan nasib burukku, bukan? Akibatnya kedua orang itu langsung ribut lagi di sana, membuat Lintian dan Lindong menghela nafas dan kepala mereka berdua pusing melihat tingkah konyol keduanya. Hei, jangan bertengkar. Begini saja, biarkan Jenderal Nan ikut membantu kamu untuk beberapa tahun ke depan mengurus istana. Untuk mengurus istana pengadilan, bukankah itu lebih baik antara saudara? Kalian bisa minum terus untuk beberapa tahun ke depannya bersama. Ucap Lintian menatap Jenderal Nan dengan mata tajam. Kaisar, aku ini sudah tua dan tidak cocok tinggal di sana. Jadi biarkan anakku yang ke sana bagaimana? Dia muda dan memiliki IQ yang lebih tinggi dariku. Ucap Jenderal Nan yang mencoba lari dari tanggung jawab itu. Dan dia juga sudah sangat jelas. Kalau ada hubungan dengan suku batu, tidak akan ada yang dapat tahan dengan mereka. Walau selama 1 hari penuh. Bagus, Kaisar memang yang terbaik dan mengerti dengan diriku. Saudaraku, mohon bantuanmu untuk beberapa tahun ke depan. Hahaha, Dewa Neraka tertawa puas melihat nasib sial Jenderal Nan. Tapi dia tidak merasa kasihan dengan Jenderal Nan. Bagaimanapun dia akan dapat teman untuk mengurus suku batu bodoh itu. Pergilah, temani dia untuk beberapa tahun ke depan. Meskipun dia terlihat bahagia sekarang, tapi hatinya masih merasakan sakit akan kehilangan seluruh saudaranya. Jika dia sendirian di alam bawah, hanya akan membuat dia terus merasakan kehilangan. Jadi aku sangat berharap kepadamu, Jenderal Nan, ucap Lintian yang
Hanya Jenderal Nan yang dapat mendengarnya. Jenderal Nan sontak terdiam. Lalu dia memandang Dewa Neraka. Dia menghela nafas dan yang berat. Jika mengingat 4 saudara yang hampir seperti adik baginya itu selalu membuat masalah dimanapun mereka berada. Tapi mereka memiliki sifat yang sangat baik dalam ikatan bersaudara. Baiklah, kali ini aku akan ikut denganmu. Tapi aku tidak ingin jika makhluk di sana dingin dan harus ada anggur yang enak saat kita minum. Ucap Jenderal Nan menunjuk hidung Dewa Neraka. Tenang saudaraku, tenang, slow. Semuanya akan tersedia nanti khusus untukmu. Dewa Neraka merangkul Jenderal Nan dan menjanjikan kondisi tadi kepadanya. Bagus, kalau seperti itu kami juga akan pergi ke sana untuk menemanimu minum. Bagaimanapun, tanya Jenderal Zhao yang tiba-tiba berbicara menatap Dewa Neraka. Sial, aku juga ingin minum. Oh, Dewa Neraka, jika anggurmu tidak enak, jangan panggil aku saudara, ucap Jenderal Bai memeluk pundak Dewa Neraka. Aku juga akan berkunjung ke sana jika semua orangmu sudah kembali ke sana. Dewa Kegelapan juga ikut berbicara dan semua penguasa lain juga ikut mengatakan niat mereka untuk berkunjung ke alam bawah tanah. Hahaha, tenang saja, semuanya ada. Aku akan mengadakan pesta di saat alam bawah tanah kembali seimbang seperti dahulu. Entah kenapa Dewa Neraka merasa bahagia dengan melihat teman-teman yang begitu tulus membantunya. Jika dulu aku tidak melakukan hal ceroboh, mungkin keempat saudaraku masih hidup sekarang dan pertemanan kami tidak akan terpotong begitu lama, pikir Dewa Neraka menghela nafas. Jenderal Zhao menepuk pundak Dewa Neraka. Akibatnya Dewa Neraka tersadar dari pikirannya dan menatap Jenderal Zhao dan yang lainnya di sana. Dengan air mata jatuh membasahi pipinya. Terima kasih semua dan maaf atas yang aku lakukan dulu, ucap Dewa Neraka dengan tulus sambil membungkuk 90 derajat. Sial, apa yang kamu lakukan? Jika kamu terus seperti ini, jangan anggap kami saudara lagi, ucap Jenderal Nan dan membantu Dewa Neraka berdiri. Jenderal Zhao yang lainnya mengangguk setuju. Seorang saudara tidak perlu berterima kasih atau membungkuk di hadapan saudaranya yang lain. Lin Tian melihat ikatan saudara seperti ini merasa senang. Dia menatap ayah dan dua ibunya sambil membungkuk puas dengan apa yang dia lihat sekarang. Baiklah, aku lupa memberitahu kalian. Tadi dalam 50 tahun atau 10 tahun semua penguasa yang ada di sini harus mencapai ranah setengah dewa kaisar. Ucap Lin Tian sontak membuat semua penguasa menjadi terdiam. Mereka menatap Lin Tian dengan bingung. Tenang saja ayahku, aku akan membantu kalian nanti. Dan ayahku juga menjelaskan bagaimana cara kalian mencapai ranah setengah dewa itu. Yang pasti kalian harus dapat mencapainya dalam 50 tahun ke depan. Itu tugas kalian. Bagaimana cara itu tanggung jawab aku dan ayah jelas Lin Tian. Dengan serius menatap semua penguasa yang ada di sana. Semua penguasa hanya bisa mengangguk setuju dan mereka meyakinkan Lin Tian kalau mereka pasti akan berusaha mencapai ranah setengah dewa kaisar secepatnya. Lin Tian memberi 3 meteor kepada ayahnya. Meskipun dia ingin terus menaikkan kekuatan dengan meteor itu, tapi sekarang dia harus memastikan untuk meningkatkan kekuatan semua penguasa di sana. Bagaimanapun perang besar sudah mulai mendekat dan dia tidak dapat bertarung sendirian. Dan sudah pasti membutuhkan mereka semua membantunya menghadapi musuh yang kuat. Lin Tian memanggil Bai Wutian lalu sedikit membisikkan sesuatu kepadanya. Langsung sontak Bai Wutian mengerti apa yang dimaksud Lin Tian. Tanpa pikir panjang sore harinya setelah Lin Tian mengajak keluarganya berkumpul, Bai Wutian langsung menghilang entah kemana. Membuat Bai Yu sangat kesal dengan sikap suaminya itu. Lin Tian hanya bisa menenangkan Bai Yu cukup lama sebelum Ying Huanhua dan Ling Xuir membantu Lin Tian untuk menangkan Bai Yu. Hei, wanita makhluk yang aneh. Jadi hal yang seperti itu harusnya kamu serahkan kepada ibumu atau istrimu, nak. Ucap Lindong, mengingat Lin Tian tentang sifat wanita. Iya ayah, aku lupa. Itu untung ayah mengingatkanku. Jawab Lin Tian menghela nafas. Anak, apa yang kamu serius dengan memulai perang dengan Kaisar Langit terdahulu? Tanya Seng Lin, serius menatap Lin Tian. Iya nenek. Tidak ada pilihan lagi. Jika aku tidak memulainya duluan, dan malah dia yang memulai duluan, itu akan membuat kita jatuh ke dalam kesulitan, jawab Lin Tian. Menyatakan tekadnya untuk berperang, tapi dia sudah jauh melampaui kekuatan kita semua, jadi pasti itu sangat sulit, nak.
Kakek, yakinlah dengan apa yang aku akan rencanakan. Tidak lama untuk kalian mencapai ranah setengah dewa kasar, tapi tingkat apa yang kalian capai tentu itu tergantung kalian. Jawab Lintian meyakinkan semua ke keluarganya itu. Jadi kapan kita akan menyerang, Pak? Pasti mereka tanya Lintian. Setelah aku dapat membuat dewa penghancur setuju dengan bergabung dengan kita. Apa kamu yakin dia akan setuju? Tanya Musuayin menatap suaminya itu. Tentu, aku yakin. Setidaknya 70% aku bisa yakin jika dia akan setuju. Jawab Lintian. Akhirnya semua keluarga Lintian tidak lagi menanyakan hal tentang dewa penghancur maupun kaisar langit yang lama. Mereka berkumpul di meja makan bersama menikmati hari-hari indah keluarga mereka. Merupakan masalah dunia sedang kacau. Di mana Lan Jingyi? Tanya Lintian menatap Mu Xiaoyin. Dia sepertinya sibuk di ruang kerjanya. Suami, kamu harus pergi melihatnya. Setelah ini tadi aku telah memanggil dia, tapi dia mengatakan kalau telah selesai baru dia akan ke sini. Jawab Mu Xiaoyin. Lintian mengangguk setelah beberapa jam berlalu dan hari sudah gelap. Lintian dan keluarganya yang lain kembali ke kamar mereka masing-masing. Tapi Lintian tidak kembali ke kamarnya. Dia malah pergi ke ruang kerja istrinya. Saat dia membuka pintu ruangan kerja istana, seharusnya dia melihat sosok wanita cantik tertidur pulas di meja kerjanya. Melihat sosok cantik yang tertidur itu, Lintian tersenyum dan berjalan mendekati sosok itu. Sesampainya di meja kerja, Lintian mengelus wajah cantik Lan Jingyi, yang secara tidak sengaja membuat dia terbangun dari tidurnya. Saat Lan Jingyi bangun, dia kaget melihat Lintian sudah ada di sampingnya. Tidak baik begitu bekerja keras untuk kesehatanmu sayang, ucap Lintian mencubit pipi Lan Jingyi. Aku ketiduran setelah menyelesaikan semua laporan keuangan negeri langit. Jawab Lan Jingyi menghela nafas. Begitulah. Apa semua laporan keuangan sudah selesai? Apa kamu akan pergi istirahat sekarang? Tanya Lintian berpura-pura penasaran. Aku akan pergi. Belum selesai Lan Jingyi berbicara, Lintian sudah menggendongnya dan menjatuhkan Lan Jingyi ke kasur yang ada di ruang kerja istana itu. Lintian juga menutup semua jendela dan pintu yang ada di sana. Bahkan dia memasang formasi besar untuk mencegah orang masuk yang mendengar apa yang ada di dalam. Suami, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lan Jingyi dengan cemas. Aku hanya ingin tidur bersama istriku. Apakah tidak boleh? Jawab Lintian tersenyum sambil mengelus wajah cantik Lan Jingyi. Tentu boleh, tapi tidak seharusnya. Semua pakaian Lan Jingyi tiba-tiba lepas dari tubuhnya, yang membuat dia kaget dan berteriak keras. Lintian tidak peduli dengan teriakan Lan Jingyi. Dia mencium bibir kecil Lan Jingyi dengan rakus. Jangan terlalu keras dengan dirimu. Cukup temani aku dan jadilah istri yang baik untukku. Itu saja sudah cukup membuatku bahagia dan merasa sempurna memiliki kalian semuanya. Ucap Lintian membuat Lan Jingyi tersentuh. Ingat, jangan pernah memaksakan diri lagi. Dan untuk hukuman sekarang kamu harus melayani suamimu dengan baik. Apalagi sudah beberapa kali kamu kabur dari suamimu ini. Aku akan mematuhi suami, jawab Lan Jingyi dengan malu. Bagus, kalau begitu bagaimana jika kita ganti posisi? Wajah tersenyum Lintian langsung membuat wajah Lan Jingyi merasa malu, tapi dia hanya mengangguk dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Lintian. Nah, itu ya bab 2111 sampai bab 2120. Terima kasih sudah mau nonton. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih, bye bye. Salam dari Bang Mimin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.